Oke, alhamdulillah kita sudah Bapak Ibu sudah hadir di sesi pada hari ini. Ya, alhamdulillah saya ucapkan selamat datang. Oke, hari ini di sesi pada hari ini insya Allah saya akan memberikan sedikit sharing-sharing mengenai tutorial yang memaksimalkan aplikasi. Di sini kita untuk memaksimalkan dalam hal tradingnya ke depan dan mendapatkan informasi-informasi dari aplikasi ini sehingga Bapak Ibu maksimal nanti dalam hal trading dan investasinya. Oke, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang masih belum download aplikasi. Nah, aplikasi yang kami sarankan di sini adalah aplikasi yakni IDX Mobile. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu yang belum download aplikasinya, ya, yang belum download aplikasinya, maka saya sarankan Bapak Ibu download aplikasinya mulai dari sekarang nih. Nah, Mas, saya belum bisa atau saya belum tahu caranya gimana nih download aplikasinya. Gampang ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memakai Android, silakan Bapak Ibu bisa langsung ke Google Play Store-nya. Oke, mungkin saya izin share screen ya supaya Bapak Ibu bisa mengikutinya nih. Oke, di sini mungkin saya coba izin share screen supaya Bapak Ibu langsung memakai aplikasi ke depannya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu saya langsung saja ya di sini. Oke, saya izin share screen. Nah, oke, sudah muncul ya. Nah, di sini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang download aplikasinya, silahkan download di Play Store-nya. Ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang belum download, saya sarankan download dulu. Nama aplikasinya adalah IDX Mobile. Ya, di sini Bapak Ibu tinggal klik nih aplikasinya, ya, diinstal dulu. Kalau sudah install, maka Bapak Ibu tampilan seperti ini nih. Nah, tinggal dibuka. Nah, tapi sebelum ini Bapak Ibu kita verifikasi data kita terlebih dahulu. Nah, ini kan saya langsung otomatis nih karena saya sudah masuk atau sudah memverifikasi data saya. Nah, bagaimana Mas cara memverifikasi datanya? Oke, kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya akun, ya maka saya sarankan Bapak Ibu bisa klik ini ya. Oke, Bapak Ibu bisa klik ini nih. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum punya akun. Nah, ini klik. Nah, ini Bapak Ibu lengkapi datanya, ya, namanya lengkap, nomor HP, tanggal Bapak Ibu lahir di sini dan kota, ya, kota Bapak Ibu lahir. Nah, kalau sudah Bapak Ibu next seperti itu. Nah, kalau sudah registrasi, ya, kalau sudah terregistrasi, maka akan ada konfirmasi di emailnya. Seperti saya nih contoh ya, saya sudah melengkapi data-data yang sudah disediakan. Maka saya menunggu konfirmasi di email. Contoh nih kalau saya sudah dapat konfirmasinya, kita cek di email. Oke, sekarang kita coba cek di email. Nah, di sini ada IDX Mobile. Ya. Nah, di sini sudah verifikasi email saya menggunakan email pribadi saya untuk verifikasi di aplikasi IDX Mobile-nya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal verifikasi. Nah, mungkin di sini yang menjadi kendala nanti Bapak Ibu, Mas saya belum dapat email verifikasinya. Ya, belum dapat email verifikasinya. Maka kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk login menggunakan Google-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini ya. Bapak Ibu tinggal klik contoh nih, kalau saya pribadi di sini tanpa menggunakan email password, saya pakai email saya. Ya, saya pakai email saya nih. Saya tinggal klik ini. Dan otomatis akan masuk. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah tampilan seperti ini kalau Bapak Ibu sudah login. Tapi sebelum itu menggunakan Google ini, ya Bapak Ibu daftar dulu, ya lengkapi data-data yang tadi ada nama, ya email, nomor HP dan sebagainya. Nah emailnya ini emailnya aktif.
supaya verifikasinya nanti dikirimkan di emailnya Bapak Ibu. Kalau nggak aktif emailnya, ya Bapak Ibu nggak dapat email verifikasinya nanti. Oke, itu ya, itu cara download dan memverifikasi data untuk kita memaksimalkan trading dan investasi kita melalui IDX Mobile. Nah, pertama di sini ada fitur yang namanya ini ya. Nah, di sini maksudnya apa sih? Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih pemula, ya masih mungkin yang udah lama mungkin kenal trading tapi baru mengenal saham. Di Indonesia kita nama indeksnya itu adalah indeks harga saham gabungan atau kalau disingkat IDX, tapi kalau bahasa orang-orangnya itu namanya IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, IDX ini Bapak Ibu setiap negara itu punya. Kalau di Indonesia itu namanya IDX. Kalau di luar negeri, contoh di Amerika ada DAX, ya ada banyak di di Shanghai, di China itu pasti memiliki namanya indeks. Nah, kita di Indonesia namanya IDX. Kalau di Indonesia namanya IHSG atau indeks harga saham gabungan. Jadi ini adalah angka gabungan rata-rata saham yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita perhatikan hari ini IDX ya mengalami kenaikan ya. Gimana lihatnya Mas? Bapak Ibu bisa lihat di CX ya. Nah, di sini Bapak Ibu informasinya kalau Bapak Ibu lihat ya dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4 sore nih ya. Dari jam 9 sampai jam. Nah, di sini waktu kita trading itu Bapak Ibu ya, waktu kita jual beli saham itu dari jam 9 sampai jam 12. Itu sesi pertama. Ya. Baru selanjutnya 11.30 sampai dengan jam 4. Ya. Mas, saya mau jual saham saya, tapi Bapak Ibu tradingnya jam 7 malam. Ya, pasarnya lagi tutup. Ya, indeksnya lagi tutup. Maka di sini Bapak Ibu harus tahu sesi pertama dari jam 9 sampai jam 12. Dari sesi keduanya berlanjut 1.30 sampai dengan 16.00. Ya, seperti itu. Itu penjelasan dari waktu kita trading. Nah, Mas, itu maksudnya yang hijau apa? Yang merah apa? Nah, ini mungkin Bapak Ibu bingung nih. Kalau seandainya ISG merah, nih kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, kalau seandainya ISG merah ini, berarti mengindikasikan bahwa dari harga pembukaan itu dia turun. Contoh harga pembukaannya di 6.800. Tapi di jam 9.30-nya dia turun ke 6.796. Maka grafiknya itu warnanya merah. Tapi beda dengan warna hijau. Ya, warna hijau itu mengindikasikan dia naik. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu lihat ada saham warna hijau, ada saham warna merah, berarti itu mengindikasikan kalau dia hijau berarti sahamnya naik, kalau dia merah berarti sahamnya lagi turun atau koreksi. Ya, seperti itu. Nah, di sini yang paling penting Bapak Ibu lihat adalah kita perhatikan dari data perdagangannya. Contoh di sini di jam 9 itu dibuka ya, di sini kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Open ini berarti ISG dibuka di jam 9, yakni di harga 6.807. Dengan persentasenya itu naik 0,12% hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam pergerakannya juga di harga pembukaan dari 6.807 ini, dia sempat menguji harga tertingginya, yakni high, namanya di sini ya, Bapak Ibu ya, high. Artinya di sini harga tertinggi, yakni 6.820. Di hari yang sama juga mengalami harga terendah, yakni di harga 6.785. Ya, nah di sini Bapak Ibu ketahui harga pembukaan, harga tertinggi dan harga terendah. Ya, harga penutupannya di mana Mas? Harga penutupannya kalau kita lihat ini harga penutupannya di atas nih 6.805. Ya, ini dari pergerakan ISG hari ini.
Nah, terus yang di bawah nih, ya. Kalau kita perhatikan dari volume, value, frekuensi, ini maksudnya apa, gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu, itu adalah volume transaksi terjadi di hari ini. Kalau kita lihat hari ini, volume transaksinya di 20,3 billion. Value-nya atau nilai transaksinya itu hampir 9,19 triliun. Nah, lumayan gede ya Bapak Ibu transaksinya nih, 9,19 triliun. Nah, dari segi frekuensi transaksi jual dan beli ini di 1,3 juta frekuensi transaksinya di hari ini. Nah, ini maksudnya dari volume, value, dan dari frekuensinya. Nah, kalau kita lihat di bawah nih, ada up dan down. Up ini maksudnya apa? Up ini maksudnya adalah saham yang naik. Ya, saham yang naik hari ini ada 260 ya. Ada 260 saham yang naik hari ini. Oke, sebentar. Sedangkan yang turun down di sini ada 264. Up yang naik dan yang turun. Ada 264 emiten atau saham yang turun hari ini. Dan kalau kita perhatikan hari ini jumlah emiten yang naik ada 260, sedangkan yang turun ada 264. Bedanya 4 saham ya. Nah, imbang nih. Tapi bedanya cuma 4 saham. Nah, terus yang sampingnya apa, Mas? Sampingnya ini stagnan. Dia nggak naik, dia nggak turun, Bapak Ibu. Ada jumlahnya 221. Ya, ini dari transaksi atau performa ISG dari data hari ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ya, ini adalah indeks dairinya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah di tanggal ini, kalau dia merah berarti hari itu indeksnya lagi koreksi atau turun harganya. Kalau dia hijau berarti di perdagangan itu ya, di perdagangan itu dia mengalami kenaikan. Yang penting Bapak Ibu ya, merah itu turun, hijau itu naik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini. Kadang ada juga nih fitur warna biru itu naik, warna merah itu turun. Ada yang menggunakan warna biru, ada yang menggunakan warna hijau. Tapi rata-rata orang-orang menggunakan warna hijau. Tapi nanti Bapak Ibu akan temukan warna kuning. Kalau dia warna kuning berarti dia stagnan. Ya. Kalau dia kuning itu berarti Bapak Ibu menemukan warna kuning berarti pergerakan sahamnya itu dia stagnan. Stagnan maksudnya gimana? Ya dari harga pembukaan sampai penutupan dia nggak naik. Dia harganya di situ-situ aja. Sideways namanya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, dalam pergerakan saham itu ada 3. Itu gambar yang mungkin Bapak Ibu ya, supaya paham nih. Pergerakan saham itu ada 3. Gak kiri, gak kanan ya. Pertama kita udah tahu, kalau dia merah berarti dia turun. Nah, kita tahu saham pertama arahnya itu turun. Kalau dia hijau, dia naik. Nah, arah yang kedua itu adalah naik. Bahasa tradernya itu uptrend. Kalau turun, itu downtrend. Dan yang ketiga, arah itu yang namanya sideways atau stagnan. Nah, 3 arah ini penting untuk Bapak Ibu kuasai. Ya, nanti coba kita belajar di fitur chartnya yang ada di IDX Mobile ini. Oke ya, clear ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada indeks performa. Di mana di sini kita bisa lihat performa indeks kita atau performa IISG. Dalam satu hari dia naik 0,12%. Dalam satu pekan dia naik 1,29%. Ini rata-rata saham di Indonesia ya. Dalam satu pekan ini dia naik. Namanya seperti itu membacanya. Hari ini rata-rata saham Indonesia itu naik 0,12%. Tua ya, hanya 0, sekian. Seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ya, kalau satu hari ISG naik 1%, berarti rata-rata saham di Indonesia naik semua. Secara rata-rata. Tapi kalau 0, sekian, ada sebagian, ada juga yang turun, ada juga yang naik. Nah, yang paling penting di sini adalah kita lihat performanya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ya, lihat dari apa namanya, dari satu hari ke satu pekan itu dia naik ya 1,29%. Ke satu bulan ya dia naik 1,23%. Ke 3 bulan naik 0,009.
Loh kok turun Mas? Nah nanti kita lihat dari grafiknya. Grafiknya nanti kalau Bapak Ibu lihat, kenapa kok turun dalam 3 bulan? Nanti akan kelihatan dari si grafiknya atau dari segi chartnya. Nanti akan kita pelajari. Oke, dalam 1 tahun sudah naik 130%. Dalam 5 tahun ini sudah naik 15,19%. Makanya di sini Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu tahu saham itu sekarang. Tapi Bapak Ibu nggak terlambat, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi berinvestasi di saham syariah Indonesia. Ya, Bapak Ibu mungkin selama ini hanya mengenal instrumen investasi deposito. Padahal instrumen investasi yang nama saham ini memiliki profit lebih besar dibandingkan deposito dan lain-lainnya. Tapi yang jelas kita tahu juga bahwa saham ini mempunyai resiko. Ya, resikonya tinggi, tapi peluang reward yang Bapak Ibu dapatkan itu juga tinggi. Bayangkan Bapak Ibu, nanti coba kita lihat ya, supaya Bapak Ibu terbuka di sini, kenapa kok kita harus berinvestasi di saham, supaya Bapak Ibu nggak kena inflasi lah, nggak kena yang namanya apa dan sebagainya, gitu ya. Itu pentingnya kita berinvestasi di perusahaan atau di saham. Oke, ini dari fitur yang pertama ya. Nah, sekarang kita bergeser ke marketnya. Nah, ini yang di tengah nih, kita sekarang bergeser. Sorry. Oke, kita sekarang bergeser. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, fitur-fitur yang harus kita ketahui di sini adalah yang pertama di sini ada indeks. Nah, di IDX atau di IHSG itu mempunyai sektor-sektor. Ya, perusahaan-perusahaan itu kan ada beberapa banyak sektor ya, Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu lihat ada finance, keuangan, ada sektor energi, IDX energi, ada IDX infrastruktur, ada IDX properti, ada IDX basic, ada IDX transportasi, ya, ada IDX industri, ada teknologi dan ada IDX health atau kesehatan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya Bapak Ibu, kenapa kita melihat atau melihat sektor ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa berinvestasi di sektor ini yang bagus yang mana nih? Contoh hari ini ya, kalau kita lihat perhatikan yang naik adalah sektor teknologi. Dia naik 1,43%. Nah, di sini untuk memaksimalkan investasi ataupun tradingnya Bapak Ibu, maka kami sarankan kepada Bapak Ibu jangan menaruh atau naruh dananya ini di satu sektor. Bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menaruh dananya, misalkan nih dananya 100 juta, ditaruh di sektor properti. Kalau ini di sektor properti ya, sektor properti itu kan ada banyak sahamnya. Kalau saya sebutkan sahamnya, kalau di sektor properti ada CTRA, ada PWON, ya, ada BSDE, ya, Bumi Serpong Damai, ada kalau Pakuan itu Pakuwon, ya, PWON, kode emitennya, CTRA, Ciputra, ada banyak APLN, Agung Podomoro Land dan sebagainya. Tapi di sini Bapak Ibu, kenapa saya tidak menyarankan Bapak Ibu berinvestasi atau trading di satu sektor? Di saat sektornya ini jatuh, maka secara rata Bapak Ibu di portofolionya Bapak Ibu, misalkan 100 juta Bapak Ibu taruh di sektor properti, propertinya jatuh, harga properti jatuh, ya saham sektor properti atau di portofolio sahamnya Bapak Ibu juga jatuh. Nah, di sini kami menyarankan diversifikasi. Kalau bahasa investornya itu, investor suksesnya ini Warren Buffett, beliau mengatakan kita kalau investasi di saham itu jangan satu keranjang, tapi di banyak keranjang. Ya jangan banyak-banyak juga ya Bapak Ibu. Minimal berapa Mas? Nah minimal kami sarankan 2 atau 3 lah. Ya, jangan terlalu banyak-banyak juga. Nanti kalau terlalu banyak-banyak, ya cuannya juga dikit. Ya, 2 atau 3 sektor lah. Ya, misalkan ada di sektor pertambangan, energi, sektor finansial, dan sektor teknologi. Diversifikasi. Supaya apa?
Kalau sektor properti atau energi jatuh, Bapak Ibu punya sektor yang lainnya yang masih tumbuh, yang masih naik. Contoh hari ini nih, kalau kita perhatikan, ya, kita lihat bahwa sektor dari energi lagi jatuhnya, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau energi jatuh, kalau Bapak Ibu investasi di satu sektor di energi, misalkan sektor energi apa aja? Ada ITMG, ya ada Adaro, ada apa namanya PTBA di sektor-sektor energi ini. Hari ini jatuh. Nah, maka kalau seandainya Bapak Ibu tonton investasi di satu sektor yang sama, otomatis saham yang Bapak Ibu investasikan itu ya akan rugi karena Bapak Ibu masuk di sektor yang sama. Di sini kami sarankan yakni masuk di sektor yang lainnya juga. Minimal berapa? Minimal 3 sektor. Itu ya, supaya apa? Supaya aman. Intinya Bapak Ibu. Oke, yang di bawah kita bergeser. Nah, di sini ada local index. Nah, di sini maksudnya apa? Sini Bapak Ibu, ya di Indonesia juga dikenal dengan komposit ya, atau lebih tepatnya indeks harga saham gabungan, seperti di awal tadi. Nah, ini local index namanya. Di sini juga ada banyak indeks ya di Indonesia. Ada Kompas 100. Apa maksudnya, Mas? Ya, dia apa Kompas 100 ini terdiri dari 100 saham yang difilter oleh Kompas. Ada ISSI, Indonesia Syariah Stock Index, yang dimana disinilah letak saham-saham syariah Indonesia. Cara lihatnya gimana, Mas? Bapak Ibu tinggal klik aja nih. Ya, ISSI-nya Bapak Ibu klik. Oh, sorry, sebentar kita kembali lagi ya. Masih loading. Oke. Nah, ini ISSI. Nah, cara lihat saham-saham yang ada di ISSI di mana? Bapak Ibu tinggal lihat di bawahnya nih. Kita lihat di bawahnya. Nah, ini dia stok membernya nih. Ada AALU, ya, Astra Agro Lestari, ada ABMM, ada ACES, ya, ada ACST, ada ADCP, ada ADES. Nah, ini saham-saham syariah. Ini kalau Bapak Ibu bingung, ini sudah difilter nih sama ISSI, Indeks Stok Syariah Indonesia. Kalau Bapak Ibu bingung, difilter nih saham-saham syariah. Nah, ini berada di ISSI. Kita kembali. Nah, di sini ada investor 33, ada IDX, SMCCom, dan sebagainya. Ada JI. Nah, JI ini apa, Mas? JI ini adalah Jakarta Islamic Index. Ada JI 70, ada JI biasa juga. Ini ada JI biasa nih. Nah, ini juga terdiri dari saham-saham syariah. Ya, kalau Bapak Ibu masuk di JI 70, ya, berarti ini saham-saham syariah ada 70 saham. Difilter nih oleh Jakarta Islamic Index. Siapa aja? Bapak Ibu tinggal klik aja, ya. Akan kelihatan di sini saham-sahamnya membernya. Ada Ali, ada BMM, ada ACES, ada RU, Akra, Antam, ya. Ada Astra Internasional, ada Apia. Ada 70 emiten di sini. Ya. Tuh. Nah, ini maksudnya indeks apa sih? Gitu kan, Bapak Ibu mungkin bertanya nih. Ini adalah indeks supaya Bapak Ibu mengetahui. Ibaratnya kita sebagai investor itu dipermudah. Ada filternya. Contoh kalau Bapak Ibu orangnya peduli terhadap lingkungan. Saham yang peduli lingkungan itu juga difilter. Ya, contoh di sini saham Sri Kehati, indeks Sri Kehati namanya. Ya, saham-saham Sri Kehati ini adalah saham yang peduli terhadap lingkungan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak nih ya Bapak Ibu, kita fokusnya di lingkungan. Contoh, mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada pemuda yang setiap dia media sosialnya membersih selokan dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, Sri Kehati ini adalah saham-saham yang peduli terhadap lingkungan yang ada. Membernya siapa aja? Bapak Ibu tinggal geser ke bawah. Ada Antam, ada SI, ada Auto, BBC, ada semua. Ya, kalau Bapak Ibu menemukan Sri Kehati, berarti ini adalah saham-saham yang peduli terhadap lingkungan.
Oke ya, seperti itu. Ini dari local index. Nah, sekarang kita bergeser ke watchlist ya. Running trade ini Bapak Ibu tidak usah lihat karena di fitur aplikasi tradingnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memakai Profit Anywhere, itu sudah ada running trade-nya. Kita geser aja. Kita langsung bergeser ke watchlist. Nah, di watchlist ini Bapak Ibu bisa membuat watchlist-nya sendiri. Contoh di sini ada yang sudah ada ya. Ada LQ45 ya. Saham-saham LQ45. Nah, kita watchlist. Contoh kalau Bapak Ibu mau buat watchlist sendiri. Bapak Ibu tinggal bikin nih. Watchlist-nya apa? Atau kita tambah nih. Nama sahamnya apa? Atau watchlist sahamnya Bapak Ibu apa? Misalkan contoh saham syariah. Ya. Saya misalkan gitu ya. Nah, cari sahamnya sekarang. Kita cari nih. Saham syariah saya apa aja? Mungkin kalau Bapak Ibu udah lama trading nih gitu ya. Bapak Ibu udah tahu nih saham-saham yang favoritnya Bapak Ibu. Tapi saya sarankan Bapak Ibu, favoritnya kita ya jangan sampai jatuh cinta ya. Karena kita harus berdasarkan logika dan melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap perusahaannya. Gitu ya. Contoh nih, saya sangat tertarik melihat pergerakan saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Ya, kita lihat BRIS, Bank Syariah Indonesia, tinggal Bapak Ibu watchlist di sini. Oke? Nah, sudah muncul. Nah, ini BRIS sudah muncul di watchlistnya Bapak Ibu. Nah ya, coba kita kembali lagi. Kita lihat watchlistnya saham syariah saya. Nah, ini udah muncul nih. Ya, saham syariah saya. Nah, supaya mempermudah Bapak Ibu untuk watchlist saham-saham yang Bapak Ibu tradingkan atau investasi. Ya. Tujuannya untuk apa kita watchlist ini? Sebenarnya untuk mempermudah Bapak Ibu memantau sahamnya. Kan ada banyak 800 saham ya, 800 lebih saham. Setiap hari kita cari, ya lebih kita watchlist saja. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi. Kita watchlist, contoh saya sampaikan ada BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Tinggal di sini Bapak Ibu tinggal klik saham syariah saya. Ya. Klik ini, nah akan muncul BRIS. Kita lihat hari ini dia naik, apakah turun dan sebagainya. Itu ya dari watchlist. Dan dari watchlistnya juga ada banyak ya. Ada Bapak Ibu kalau mau ada di apa namanya J70 seperti sebelumnya ya. Tapi saran saya Bapak Ibu buat watchlistnya sendiri. Minimal berapa Mas? Jangan terlalu banyak-banyak. Ya, minimal 5. Maksimal 5 ya. Maksimal 5. Jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak, terlalu banyak, Bapak Ibu nggak bisa fokus. Ya, minimal 5 atau maksimal 5. Jangan terlalu banyak-banyak. Ya, ini dari watchlist. Nah, sebelum ke chart, kita bergeser dulu. Ya, nanti terakhir kita bahas chartnya supaya maksimalkan trading dan investasinya Bapak Ibu. Yang paling penting di sini adalah corporate action atau aksi korporasi, aksi perusahaan. Satu, di sini ada bonus, ya, ada dividen, ada IPO, kompresi dan sebagainya. Ya, contoh kalau Bapak Ibu lihat ada sinyal aksi korporasi dividen. Kalau Bapak Ibu mau cari dividen, maka saya sarankan Bapak Ibu masuk di corporate action ini. Contoh, yang terdekat yang akan membagikan dividen apa? Oh, di sini ada stoknya, nama sahamnya ini MKPI, ya. Ini dia akan membagikan dividennya. Oh, udah lewat ya, ini tanggal 4 Juli. Ini udah lewat, coba kita ke bawah. Ini yang udah bagi dividen. Nah, ini udah bagi dividen, dia akan, Bapak Ibu yang paling penting kalau bagi dividen, itu perhatikan come date-nya ya. Dan totalnya juga, ya. Totalnya juga penting ya, Bapak Ibu. Contoh di sini ada ACES Rp532. Ada MKPI di sini dia bagi dividen Rp421. Ini per lembar ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ya per lembar.
ya. Ini akan dikasih kepada Bapak Ibu. Dividen per share-nya di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Dividen per share-nya ini nih. Ada Rp445 yang akan Bapak Ibu dapatkan di portofolionya Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu punya satu lot di Aceh. Maka kalau satu lot itu isinya 100 lembar, Bapak Ibu tinggal kalikan nih, contoh Aceh nih. Ya, Aceh memberikan dividen di sini Rp31. 31 kali 100 berapa? Nah, Bapak Ibu tinggal hitung sendiri. Itulah jumlah total yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dividen itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Dividen itu bagi hasil dari perusahaan ke investor. Nah, ini ya. Kalau total dividen yang dibagikan ini jumlahnya ya ada 532 miliar di sini ya. Nah, lumayan gede juga nih. Dari Aceh. Ada banyak di sini Bapak Ibu ya. Ada banyak yang membagi dividen, ada KPGI, ada MFI dan sebagainya. Nah, di sini juga ada IPO. Nah, di sini mungkin kalau Bapak Ibu yang mau ikut IPO, ya, ini Bapak Ibu bisa lihat nih informasi saham yang akan IPO. Ada kompresi juga, ada public expose dan sebagainya, ada requisition dan ada RUPS. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dapat dividen, ini trik nih ya, Bapak Ibu, ini trik nih. Kalau Bapak Ibu mau dapat dividen, maka saya sarankan Bapak Ibu lihat dulu RUPS-nya. Contoh perusahaan atau Bapak Ibu kenal tadi BRIS atau Bank Syariah Indonesia akan RUPS. RUPS itu apa? Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi kalau di sini ada RUPSLB. RUPSLB itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Ya, biasanya kalau udah luar biasa itu ya ada dari segi manajemen dan sebagainya. Mungkin mau diganti dan sebagainya lah. Tapi yang paling penting di sini adalah keputusan dari rapat itu. Karena biasanya kalau rapat Bapak Ibu, terutama saham ya atau perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek, kalau udah RUPS biasanya akan ada informasi pembagian dividen. Ya, ditentukannya itu di saat rapat ini. Makanya kalau Bapak Ibu lihat besok nih, ya, Bapak Ibu lihat di aksi korporasi, corporate action ini, saham ini akan RUPS. Nah, Bapak Ibu bisa beli nih sebelumnya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu misalkan 1 bulan, 2 bulan RUPS, misalkan contoh nih, ada BRIS RUPS di bulan ini. 2 bulan sebelumnya Bapak Ibu udah ancang-ancang untuk beli. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Tapi kita lihat historinya dulu. Contoh ya, perusahaan yang memberikan dividen jumbo sebelumnya, kita lihat dulu RUPS-nya kapan. Contoh misalkan bulan ini dia akan RUPS. 2 bulan sebelumnya kita sudah mulai beli supaya Bapak Ibu dapat dividennya, atau mungkin kalau nggak mau dapat dividen, Bapak Ibu dapat capital gain-nya. Capital gain itu apa? Selisih beli ke selisih jualnya. So kalau Bapak Ibu beli di harga 1.000, ya nanti jualnya 2.000, itu namanya capital gain. Gitu ya. Saya sarankan Bapak Ibu lihat RUPS-nya nih. Karena RUPS ini biasanya akan ada keputusan yang bagus untuk investor, bisa jadi juga jelek ya bagi investor. Nah, ini dari corporate action. Nah, selanjutnya ada di sini news atau berita. Nah, berita itu penting ya, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang penting? Karena berita ini kita bisa mengetahui situasi dan kondisi sekarang. Ya, situasi dan kondisi sekarang. Contoh nih, kalau kita lihat sekarang ya, lagi musim-musimnya atau lagi tren-trennya mobil listrik dan sebagainya. Kita tahu kalau seandainya mobil listrik ini lagi tren, perusahaan apa yang bergerak di motor listrik, mobil listrik. Nah, di situ Bapak Ibu bisa ambil peluangnya untuk investasi. Ya, seperti itu ya. Ini dari newsnya. Bapak Ibu tinggal baca berita. Oh, di sini ada apa namanya? Ada Menteri PUPR ya, pengusahaan tol TGUPP terkait jalan tol terbit. Nah, ini peraturan pemerintah ya. Nah,
apalagi peraturan-peraturan pemerintah itu sangat penting ya Bapak Ibu. Itu juga bisa kita jadikan acuan dalam melakukan strategi trading ataupun investasi. Apalagi kalau peraturannya itu bagus terhadap perusahaannya, otomatis perusahaan itu akan cepat dia akan memaksimalkan profitnya kalau peraturannya itu mendukung. Tapi kalau peraturannya itu tidak mendukung, biasanya perusahaannya akan lambat menghasilkan profit. Maka penting untuk kita lihat nih makroekonomi, ya peraturan-peraturan kondisi geopolitik itu sangat penting juga ya untuk kita lihat untuk strategi trading dan investasi kita. Nah, sekarang kita bergeser ke global index dan future. Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal tadi ya, di setiap negara itu punya yang namanya indeks. Contoh di sini ASX namanya di sini kalau kita lihat ASX itu dari Australia. Kalau BSE di sini dari India, Mumbai. CAC di sini dari Prancis. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada hijau, ada merah. Nah, ini mengindikasikan bahwa kalau di Australia hari ini naik. Kalau di Prancis hari ini turun indeksnya. Bapak Ibu, ya. Baik buruknya ekonomi suatu negara itu bisa kita lihat dari pasar modalnya. Kalau pasar modalnya bagus, pasar modalnya itu naik terus-terusan, berarti ekonomi suatu negara tersebut lagi bagus-bagusnya. Seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu belajar tentang saham ini, nanti akan kebuka banyak nih tentang geopolitik, ekonomi, dan sebagainya. Jangan takut walaupun Bapak Ibu mungkin nggak lulusan ekonomi dan sebagainya. Wah, saya nggak tahu ekonomi, Mas. Tapi dengan saham ini Bapak Ibu akan tahu kok secara gampangnya nanti ya dengan prosesnya. Di sini ada Amerika, ada Inggris, ada Kuala Lumpur, Malaysia, ya. Setiap negara pasti mempunyai indeksnya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita tahu. Mungkin kalau kita lihat ada yang merah, ada yang hijau di sini berarti rata-rata semua negara ini mixed nih. Ada yang naik dan ada yang campuran nih pergerakan indeksnya. Biasanya Bapak Ibu, kalau global situasi global lagi bagus, situasi global itu kondusif, biasanya ya ekonomi juga bertumbuh. Tapi kan sekarang global kita nggak bagus-bagusnya nih. Ibaratnya masih tergoncang nih, ada perang dunia, perang antara Rusia dan Ukraina, ya. Dan ini menyebabkan global indeks global ini campur nih, ada yang naik dan ada yang turun. Nah, kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Maka saya sarankan Bapak Ibu cari saham-saham yang kalau dia harga global index ini bercampur, ada yang naik, ada yang turun. Saya sarankan Bapak Ibu masuk di saham-saham yang aman. Contoh, dia mempunyai market cap yang besar, ya. Dia sebagai leader, dia sebagai pemimpin, terus pemimpin produk-produk di suatu negara tersebut, seperti itu. Dia leader, ya. Dia di negara itu produknya itu sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada. Nah, itu salah satu perusahaan-perusahaan yang bagus untuk kita investasikan kalau lagi gonjang-ganjing seperti itu. Itu ya. Ini dari global indexnya. Sekarang kita lihat dari currency. Nah, ini mata uang. Nah, ini mata uang ini tujuannya untuk apa? Kalau kita lihat di sini memang kita bukan falas ya, kita tidak trading di falas atau valuta asing yang mata uang, tapi kita di sini trading di saham. Tapi kok di sini ada uang, Mas? Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu, karena setiap negara ini butuh uang dan kita tahu bahwa setiap negara itu kan ada ibaratnya itu ekspor dan impor ya. Nah, mata uang itu sangat dibutuhkan setiap negara. Kayaknya di sini kalau kita lihat dari rupiah ke dolarnya Australia hari ini naik 0,25%. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tahu bahwa dari segi global ya mata uang terutama apabila rupiah naik biasanya kondisi ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya kalau rupiah naik. Tapi kalau seandainya rupiahnya anjlok, ya kita harus waspada. Ini sebagai sinyal tambahannya untuk mengkonfirmasi sinyal-sinyal Bapak Ibu. Nah, apalagi di sini komoditi. Nah, ini sangat penting juga nih. Kenapa penting komoditi ini Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu melihat contoh nih komoditas sawit.
Komoditas sawit itu CPO, ya, crude palm oil di sini. Kalau harga komoditas sawit naik, otomatis harga sawit akan naik. Kalau sawit naik, ya perusahaan yang bergerak di sektor sawit juga akan cuan, gitu ya. Nah, di sini komoditas ini penting. Makanya kalau Bapak Ibu lihat contoh nih, di saat sektor energi jatuh, kita lihat komoditas energi contoh di batu bara, kita lihat komoditas di emas, komoditas sektor-sektor misalkan di nikel, ya. Kita lihat contoh di nikel hari ini koreksi, ya, merah nih. Emas hari ini juga koreksi. Yang kita lihat dalam 1 bulan, ya. Kalau seandainya 1 bulan ini koreksi, maka sangat berpengaruh terhadap perusahaannya yang bergerak di sektor misalkan sektor emas atau sektor sawit seperti itu. Yang bagus di mana? Ya harga komoditasnya bagus. Maka cuan perusahaannya juga bagus. Pendapatan perusahaannya juga naik. Kalau sawit naik, ya pendapatan perusahaan juga naik. Walaupun secara demand-nya mungkin orang-orang akan takut untuk membeli minyak sawit, minyak goreng sawit misalnya gitu. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan juga. Tapi yang jelas yang paling penting biasanya kita lihat harga komoditasnya. Ya, ini dari komoditi. Yang terakhir di sini ada S notifikasi. Nah, di sini adalah informasi tambahan bagi Bapak Ibu untuk melihat kalau seandainya ada notifikasi, ini dari bursa efek ya Bapak Ibu atau dari EDX. Kalau Bapak Ibu contoh nih, ada perusahaan namanya ABBA, yakni kode emiten ABBA dengan nama sahamnya Mahaka Media Tbk. Nah, di sini ada notifikasi E. E ini berarti dia negatif equity. Kalau dia negatif equity berarti laporan keuangannya ini negatif nih. Nah, kalau negatif laporan keuangannya, kita sebagai investor harus hati-hati. Ya, notifikasi ini tujuannya supaya investor itu melihat kalau seandainya perusahaan ini negatif dari segi laporan keuangannya, berarti ya kita harus hati-hati berinvestasi di saham ini. Ya. Nah, ini dari E. Kalau dari Y, nah di sini no RUPST for the last 6 bulan dia sudah tidak melampirkan rapat umumnya. Ibaratnya hasil rapatnya belum diumumkan. Nah, setiap kode ini mempunyai arti atau notifikasi. Kalau kita lihat ke bawah lagi, yang paling banyak di sini ya. Nah, L dia belum melampirkan laporan keuangannya. Kalau E kan tadi negatif ya dari laporan keuangannya atau equity-nya, pendapatannya. Nah, ini ya Bapak Ibu penting untuk Bapak Ibu lihat di sini nih. Supaya Bapak Ibu jangan berinvestasi di perusahaan yang nggak jelas. Ya, ibaratnya kalau kata pepatahnya itu jangan beli kucing di dalam karung. Ya, kita nggak tahu ini kucing apa ular kan. Intinya jangan beli kucing dalam karung. Harus kita lihat dong barangnya gitu kan. Kalau kita lihat dong kucingnya warnanya apa. Seperti ini untuk memberikan informasi supaya investor jangan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Mungkin dari laporan keuangannya, mungkin dari pendapatannya kok nggak pernah naik nih pendapatannya. Itu kan mempermudah untuk kita. Seperti itu. Ya, ini dari informasi S notifikasi. Dan yang terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, ya ini adalah chart. Nah, ini chart ini sangat penting nih untuk memaksimalkan tradingnya Bapak Ibu. Contoh, tinggal kita klik aja chart nih. Ya. Tunggu Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini adalah ISG. Nah, tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke, kita perkecil. Nah, ini pergerakan dari ISG. Nah, tadi kan kalau kita perhatikan ya, dalam 1 pekan, dalam satu hari, 1 pekan, 1 bulan, 3 bulan. Nah, di sini kalau kita lihat ini yang menentukan nih.
Kalau dalam satu pekan, nah pergerakan ISG ini memang bergerak naik. Ini satu pekan nih. Tapi dalam satu bulan juga ISG naik. Kita hitung nih, candlestick ini Bapak Ibu, yang warna hijau ini, dia mewakili 5 hari kalau Bapak Ibu menggunakan time frame weekly atau pekanan. Nah ini nih, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu, nah ini weekly, ini berarti Bapak Ibu memakai pekanan. Tapi kalau Bapak Ibu memakai contoh di sini menggunakan time frame 1 hari, berarti Bapak Ibu memakai 1 hari. Gitu ya. Setiap time frame ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini untuk chart ini Bapak Ibu, ya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita lihat naik turunnya sahamnya. Contoh tadi yang kita lihat ada BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Nah, ini ya. Kalau tidak muncul Bapak Ibu, contoh nih, saya belum klik stoknya nih atau saya klik indeksnya. Ya. Bapak Ibu di sini bisa klik yang namanya BRIS. Nah, maka akan muncul nanti di bawah nih. Kalau Bapak Ibu klik indeks, nggak muncul. Tapi kalau Bapak Ibu klik stok, nanti akan muncul. Contoh kita cari BRIS. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik nih. Nah, ini grafik dari BRIS. Nah, ini dalam satu hari, dalam satu pekan kita lihat BRIS-nya oke. Nah, ini satu pekan, ini 2 pekan sebelumnya, 3 pekan sebelumnya, ini dalam 1 bulan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat apakah ini dia naik, otomatis kalau dia hijau berarti dia naik, kalau dia merah berarti dia turun. Nah, tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pergerakan saham itu ada 3, naik, turun, dan sideways. Benar ya? Nah, di sini kalau kita perhatikan dari dari BRIS, ya, kita lihat dulu arahnya nih. BRIS ini kalau kita perhatikan secara histori dari awal tahun 2023 sampai sekarang, ya di hari ini, ya. Kalau kita lihat cara menggaris trendline, nah ini untuk kita tahu arahnya ini naik atau turun, caranya Bapak Ibu tinggal klik ini nih, ya. Ini fitur yang kedua nih. Kalau Bapak Ibu misalnya bingung, nah ini nih, ya. Bapak Ibu klik yang ini, ya. Nah ini kita klik, Bapak Ibu ambil trendline. Nah cara menggaris kalau sahamnya ini naik, kita ambil itu dari bawah. Kita ambil dari bawah, naik. Nah, berarti sahamnya ini posisinya uptrend. Gitu ya. Nah, ini kalau sahamnya posisinya lagi uptrend. Nah, Mas, gimana caranya kalau kita membuat garis? Kalau saya buat garis seperti ini, apakah salah? Nggak salah. Apakah mau garis ini salah? Nggak salah. Yang penting, Bapak Ibu, dia minimal menguji yang Bapak Ibu garis ini, yang garis warna biru Bapak Ibu, ya, menguji 2 candlestick atau lebih. Itu baru dikatakan garis trendline-nya. Kalau satu itu belum dikatakan trendline. Tapi kalau udah 2, 3, 4, 5 dan banyak sekali, berarti garis yang Bapak Ibu dikatakan cukup kuat, diartikan sebagai garis trendline uptrend. Nah, di sini kalau kita hitung ada 1, ya, 2, 3, 4, ada 5 candlestick-nya ya. Seperti itu. Nah, di sini gimana Mas caranya? Caranya adalah kalau Bapak Ibu trading memaksimalkan profitnya, beli di area trendline ini, jualnya di atas. Contoh nih, ya, kita copy garis trendline juga di bawah nih. Nah, kita tarik di atas. Nah, ini caranya untuk membuat support dan resisten trendline. Support di mana? Support itu di bawah, yang ini Bapak Ibu, resisten itu di atas. Ya, beli di support, jual di resisten. Beli di support, nah di sini mana selanjutnya? Ya, selanjutnya ke resisten. Pergerakan saham itu Bapak Ibu, ya, pergerakan saham itu seperti bola yang jatuh dari atas jatuh ke bawah. Kalau ke bawah ini namanya lantai atau support itu sering dikatakan sebagai lantai. Dia naik nih. Kalau udah sampai ke atas atau ke atap, dia akan mantul lagi, pullback lagi, ya. Dia akan pullback lagi atau jatuh lagi nih. Oh, di sini dia naik, habis itu dia turun. Nah,
Maka saran saya Bapak Ibu ya, saran saya beli di support, beli di lantai. Jangan sampai Bapak Ibu beli itu di atapnya atau di resistennya. Gitu ya. Pergerakan itu seperti bola. Contoh nih dia jatuh. Kalau dia jatuh di sini, nah kalau Bapak Ibu bingung, Mas, ini jatuhnya sampai mana? Coba Bapak Ibu lihat historinya. Kita lihat historinya apakah mantul nih dari supportnya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk membuat support ada yang horizontal, ada yang vertikal. Di sini kita pakai vertikal, support vertikal dan resisten vertikal. Ada juga yang horizontal. Ini horizontal line. Nah, di sini supportnya nih. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita buat garisnya, kita lihat historinya, ada nggak yang nguji nih? Nah, kalau ada berarti ini supportnya kuat. Gitu. Ya. Nah, beli di support, jual di resisten. Nah, di sini kalau Bapak Ibu pakai horizontal juga, ya kita pakai horizontal line. Nah, resisten yang di atas ini Bapak Ibu, tuh dia menguji historinya. Biasanya Bapak Ibu, histori itu akan terulang kembali. Ya, kalau udah jatuh, ya kita ambil dulu cuannya. Ya, kalau udah nyampe resisten, ambil dulu. Takutnya apa? Kalau udah resisten, dia akan jatuh lagi ke support. Gitu. Ya, loh Mas ini nggak jatuh ke bawah. Nah, coba Bapak Ibu lihat historinya. Nah, di sini kita buat garis supportnya lagi, horizontal line-nya. Kita lihat historinya nih, yang ini nih. Nah, kalau kita lihat historinya, ternyata ada candlestick menguji ini. Apakah boleh kita beli? Beli. Kalau memang candlestick-nya ini menguji garis yang Bapak Ibu bikin support. Nah, habis itu dia break ya, dia break dari resistennya. Ibarat Bapak Ibu kalau udah dia break dari atapnya, ibarat bola itu udah jebol ke atap. Kalau udah jebol ke atap, berarti dia akan naik dong. Nah, maka saya sarankan kalau dia udah break dari resisten horizontalnya, ya kita ikuti. Kita ambil lagi, kita pasang lagi harganya, kita masuk lagi di saham ini, kita investasi lagi. Contoh misalkan Bapak Ibu beli di sini misalkan 100 lot. Udah cuan nih, resisten, oke ambil cuannya. Tapi kalau seandainya atapnya ini jebol lagi, Bapak Ibu masukkan lagi, investasikan lagi dananya. Kalau udah cuan, ambil lagi. Jadi kalau kita garis trendline-nya, ternyata dia nguji resistennya. Oh, kita lihat historinya. Apakah ada histori resisten ini? Kita lihat, pasti ada. Ya, biasanya makanya saya sarankan Bapak Ibu lihat historinya. Kalau Bapak Ibu mau keluar, lihat dulu historinya. Kalau mau masuk, lihat dulu historinya. Itu ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu beli di sini, targetnya di sini, lihat masuk dan keluar itu kita lihat historinya. Contoh nih Bapak Ibu ya, karena dia udah tembus atapnya, target kita selanjutnya di mana? Saya keluar di mana? Lihat historinya. Nah, kalau ada historinya sebelumnya nih menguji resisten ini, maka target kita ini dulu. Kita ambil cuannya kita itu di harga 1806 atau 1800 ini dulu. Gitu ya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat BRIS sudah berada di area support trendline juga. Nah, makanya beli di support, jual di resisten. Gitu ya. Ini kalau sahamnya naik. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu trader pemula, ya, saya sarankan Bapak Ibu beli saham yang arahnya uptrend. Beli aja, ya. Apalagi Bapak Ibu tahan, misalkan tahan 2 bulan, 3 bulan. Tapi asalkan sahamnya naik, bukan yang turun. Ya. Nah, ini sedikit saya bagikan tips ya kepada Bapak Ibu untuk supaya Bapak Ibu ini sahamnya naik apa turun. Kita bisa pakai indikator. Nama indikatornya di sini saya sering pakai ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, yang diklik ini adalah yang logo FX ini ya. Nah, di sini kita klik di sini cari indikator. Yang saya sering pakai itu biasanya ini nih untuk melihat arah EMA ya, EMA cross di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa pakai triple MA. Nah, ini udah muncul nih. Ya. Ada EMA, garis EMA di sini. Ya, EMA cross. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau seandainya sahamnya ini di atas garis
garis yang warna hijau, warna orange, warna biru, berarti sahamnya naik. Tren, gampangnya seperti itu. Tapi kalau dia di bawah garis warna merah, warna biru, ya, maaf, warna biru, warna orange, warna hijau, kalau dia di bawah, contoh nih, kalau Bapak lihat nih, ini berarti sahamnya turun atau arahnya downtrend. Tapi kalau dia udah naik di atas, berarti sahamnya trend. Ya, maka kalau Bapak Ibu pemula, cari saham-saham yang di atas, bukan yang di bawah. Ya, coba Bapak Ibu sebagai cara ini ya, cara seperti ini. Di sini kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, kalau kita presentasikan, ya, dari harga, contohnya dia break dari dia menembus garis ini, ya, kita hitung presentasinya berapa dari harga tertinggi ini, ya, sampai dengan ini, tuh hampir 60 atau 50% di sini, ya, udah 50% cuannya nih Bapak Ibu, ya. Maka saya sarankan Bapak Ibu cari saham-saham yang uptrend. Pegang aja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah 50%. Katakanlah Bapak Ibu punya modal 10 juta, kalau udah 50%, tanpa ngapa-ngapain di portofolionya Bapak Ibu udah 5 juta. Apalagi 100 juta. 100 juta 50% udah 50 juta. Tanpa ngapa-ngapain. Ibarat disinilah uang yang bekerja untuk kita. Ya, bukan kita yang bekerja untuk uang. Nah, yang jelas di sini memang ya grafik ini Bapak Ibu, ya. Grafik ini itu sesuai dengan kondisi perusahaannya. Ya, kondisi perusahaannya itu juga penting. Nah, contoh di sini tips bagi Bapak Ibu ya yang hadir di sesi ini, ya. Tips bagi Bapak Ibu, gimana cara kita supaya cuan 50 sampai 100%. Mau tahu nggak tipsnya nih Bapak Ibu? Ya, tipsnya kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada yang namanya laporan atau fundamental perusahaannya. Contoh di sini kita apa namanya Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Kita cari aja BRIS. Ya. BRIS. Nah, di sini informasinya banyak ya. Klik dulu, mungkin kalau Bapak Ibu lupa caranya atau nggak tahu caranya, Bapak Ibu klik yang warna pencarian ini ya, atau fitur pencarian ini, Bapak Ibu klik nih contoh BRIS. Ya, kita lihat isi perusahaan ini apa. Pendapatan sebenarnya kita lihat. Contoh di sini kalau Bapak Ibu pengen tahu ya pendapatannya atau laporan keuangan kinerja perusahaannya, kita lihat di statistik. Nah, yang paling penting itu di sini nih. EPS, earning per share-nya, pendapatan setiap lembar sahamnya. Ini cocok untuk investor. Yang Bapak Ibu cari itu adalah dia setiap tahun itu naik. Ya. Setiap tahun itu naik. Dari 30 naik ke 72, 96 naik ke 126. Nah, ini setiap kuartal itu dia naik EPS-nya, itu bagus. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, beri secara apa namanya stok detailnya di sini, kalau Bapak Ibu lihat berdasarkan 3 bulan, ya, dari bulan Juli, bentar. Nah, dari bulan Mei, Juni ini dia bergerak naik. Di situ, ya. Atau lebih tepatnya ini kalau kita lihat secara historinya. Seperti itu. Intinya Bapak Ibu kita kombinasikan dengan fundamental. Ya. Nah, ini BRIS tadi udah 50% dari awal tahun. Mungkin dari Juli udah 6 bulan lah ya, udah 50%. Tanpa Bapak Ibu sampai gitu ya. Cukup percaya pada perusahaannya. Karena dia kinerjanya bagus, udah dia akan naik. Itu tips sederhana. Ya, nanti akan kita belajar lagi. Jadi Bapak Ibu saya sarankan pelajari video-video yang ada. Mungkin kalau Bapak Ibu apa namanya ikuti member yang ada, gitu kan. Kalau Bapak Ibu contoh karena kami ada member title, ada member platinum dan sebagainya. Di situ ada banyak teori-teori atau banyak aplikasi yang sesuai dengan realita yang ada di pasar. Ya, caranya yang penting di sini adalah kita tahu dulu arahnya. Arah itu yang menentukan cuan atau tidaknya nanti kepada apa di tradingnya Bapak Ibu. Gitu ya. Ini dari analisa chartnya. Ya. Dan yang paling penting tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sebagai seorang trader pemula yang paling penting kita harus belajar trendline
Ya, arahnya, lalu kita buat support dan resistennya. Support untuk kita tempat kita beli, resisten tempat kita jual. Beli di support, jual di resisten. Oke, saya kira itu dulu Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Mohon maaf kalau seandainya kurang maksimal atau mungkin ada pertanyaan nanti kalau saya monggo Bapak Ibu. Oke, saya kira itu dulu. Saya akhiri, saya lalu undur diri. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.